Ya, selanjutnya itu teori redundansi. Soal kebenaran bukanlah teori tentang apa yang terkandung dalam kebenaran itu sendiri atau konsisten, tetapi sebuah teori tentang makna kata-kata benar. The meaning of the word is true. Jadi berbeda dengan para ahli teori korespondensi yang biasanya memusatkan perhatian pada kebenaran yang terkandung di dalamnya dan bukan dengan analisis makna sebagaimana teori redundansi ini. Nah, ini contohnya apa ini biar lebih paham. Quotes ya. Quotes itu yang kan biasa kita ada aja ya, kita terima entah di Instagram, kita lihat quotes dari orang-orang ternama lah, atau dia berpengalaman pada bidangnya. Jadi kalau dia membuat quotes, kita menerimanya kan secara ini benar ini. Padahal kalau menurut teori korespondensi itu gimana? Belum tentu benar kan? Apa yang dikatakannya? Ya, kalau tidak sesuai dengan fakta. Itu kalau tidak sesuai dengan faktanya. Nah, jadi sebenarnya teori redundansi ini ada perbedaan tipis dengan teori korespondensi. Teori korespondensi tadi kan bahwa kebenaran itu harus sesuai dengan faktanya kan. Namun kalau di sini menurut teori redundansi ini yang diteliti adalah setiap maknanya, setiap kata-kata yang ada di dalamnya betul-betul bermakna apa enggak, analisis. Makanya ini saya garis bawah ini analisis makna. Nah, bisa jadi tidak sesuai fakta, bisa jadi tidak sesuai fakta, tapi maknanya itu logis, kita terima, masuk akal kita, logis. Makanya di sini yang penting adalah kita analisis maknanya dan itu benar. Misalnya tadi menurut pengalaman kita, misalnya tadi menurut fakta-fakta yang terjadi di luar sana. Memang itu faktanya tidak terjadi ke kita, tetapi mungkin kita pernah mendengar informasi-informasi itu terjadi di luar sana, atau orang lain pernah mengalaminya. Nah, jadi kita analisis maknanya. Oh, ini betul, ini bermakna ini. Disitulah teori redundansi ini. Jadi contohnya apa ya? Contoh paling minimalnya, paling sederhananya adalah quotes itu ya, atau kata-kata bijak, bisa juga ya kita sebut dengan kata-kata bijak. Nah, kata bijak hari ini misalnya, atau motivasi dari sang motivator. Itu banyak ya, misalnya kita tonton di YouTube atau di IG, reelsnya IG kan. Misalnya apa lagi ya, misalnya Soekarno mengatakan quotesnya itu ya, beri aku, itu terkenal ya, beri aku berapa? Beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Namun beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Nah, itu quotesnya dari Presiden Soekarno. Nah, itu betul nggak itu kalau seandainya kita ulik dari teori koresponden sesuai faktanya? Apa betul kalau seandainya kita siapkan 1000 orang tua, maka bisa mencabut satu gunung dari akarnya? Tidak, Pak. Nah, tidak kan, tapi jika kita analisis maknanya, itu betul, logis. Jika kita analisis maknanya,
Karena apa? Karena kehebatan dari Presiden Soekarno kita sudah dengar. Kehebatan dari Presiden Soekarno, dia berpengaruh di dunia ini. Sebagai presiden, dia cukup sebagai orang berpengaruh bagi negara-negara blok barat dan blok timur. Pada saat itu yang dikuasai oleh Amerika dan Rusia yang di saat perang dingin. Nah, kehadiran Soekarno di situ sangat berpengaruh. Makanya dia, kalau katanya dia berkata, beri aku 10 pemuda untuk mengguncang dunia, nah itu bisa jadi menjadi suatu kebenaran kalau jika kita analisis maknanya menurut teori redundansi ini. Ya banyak ya contoh-contoh quotes, itu banyak ya, kita googling itu banyak sekali. Apalagi kalau yang mengucapkannya adalah orang-orang yang ternama ya, orang-orang yang profilnya kita kenal sebagai orang-orang hebat di dunia ini. Ya. Kadang sudah tidak menganalisis maknanya, langsung copy paste. Ya langsung copy paste aja lah. Apalagi karena pemikiran kita menerima statement itu kan, menerima proposisi itu. Karena apa? Karena kita mungkin sudah pernah mengalami, bisa jadi, atau kita melihat orang lain mengalaminya, atau itu tadi masuk akal ke pemikiran kita. Oh iya benar ini.